Dengar jelas? Alhamdulillah jelas saja. Baik. Baik, Ana mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat karunia darinya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini untuk melazimi majelis ilmu di kelas umum KIM, Komunitas Inspirasi Muslimah. Dan insya Allah malam ini kita tadrib surah Abas ayat 1 sampai 16. Karena makronya ada di situ. Semoga Allah mudahkan lisan kita untuk bisa mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran dengan bahasa yang paling fasih, dengan benar dan juga baik. Dan semoga kita bisa mempersembahkan bacaan yang terbaik. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman tanpa terkecuali. Kita awali majelis hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Surah Abas. Surah Abas itu surah keberapa? Surah keberapa surah Abas? Gak hafal saja. Enggak hafal. Baik, yuk kita hitung. An-Naba 78, An-Nazi'at 79. Berarti Abas surat ke 80. 80. Baik, Abas surah ke 80. Nah, dan surah Abas merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu berarti surah ini turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Itu maksudnya surah Makkiyah. Nah, di sini eh, sebab turunnya surah Abas. Insya Allah sebagian dari Antuna sudah tahu ya, kenapa surah Abas ini turun. Sebab diturunkannya surah Abas ini adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mendakwahi para petinggi kafir Quraisy. Di antaranya itu ada Utbah bin Rabi'ah, ada Abu Jahal bin Hisham, ada Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dan juga Ubay bin Khalaf. Ketika Rasulullah sedang mendakwahi mereka, datang seorang sahabat Nabi yang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Di situ Rasulullah kemudian berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum dan juga bermuka masam. Nah, oleh karena sebab itu Allah langsung menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diturunkannya surah Abas. Allahu a'lam bishawab. Baik, sekarang kita baca surah Abas. Ana contohkan dulu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka
أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة Allahumma arhamna bil Quran. Baik, silahkan dari peserta nomor satu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Stop. Jangan tertukar antara hamzah dengan ain. Yang pertama itu hamzah, yang kedua ain. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, coba di to, to, to. Ta, Tebalkan lagi. ta, ta, Seben- Sebentar, suara Ibu masih di depan. Suara itu masih, Afan, terlihat? lihat. Baik. To itu suaranya jangan di sini, tapi di dalam sini nih, dalam sini. To, to, to. Coba. Ta, ta, ta. Baik. Sambung sekali lagi. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Abasa wa tawalla. Wa, ta, wa. Monyongkan wow, karena dia mau hurufnya dengan memonyongkan dua bibir. Abasa wa tawalla. Baik, tapi masih kerasa watawalla, kerasa agak kaku. Lewisin lagi, luwesin. Abasa watawalla. Abasa wa tawalla. Mm-mm. Anja'ahul a'ma. Baik, sebentar. Untuk bunyi ikhfanya itu sudah bagus di makhrajnya huruf jim. Tapi jangan sampai eh, si tengah lidah itu langsung nempel ke langit-langit. Cukup siap-siap aja. Udah deket sama langit-langit tapi nggak sampai nempel. Kalau nempel gini bunyinya gini. An. Hmm. Tapi aja, aja, nggak sampai nempel, baru sekedar siap-siap saja. Silahkan. Nggak kelihatan Ustazah. Nggak kelihatan. Iya, anak-anak nggak buka kamera karena nggak Oh. ngefek gitu, makrotnya di dalam. An Ah, aja'ahul a'ma. bagus. Seperti tadi bunyi ikhfanya. Ulang sekali lagi yuk.
Anja'ahul a'ma. Baik, di sini ama ama itu jalan langsung ama ama ama. Coba. A'ma. Baik, ini lebih baik. Bisa langsung lagi tabrak tabrak dulu hamzah langsung tabrak ke ain. Ama ama. Coba. A'ma. Baik. Yuk, sekali lagi dari aja. Anja'ahul a'ma. Baik, lanjut. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kayaknya jangan kepanjangan, dua harokat saja. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Mm-mm. Au yadzakkaru au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Mm-mm. Amma manistaghna. Sebentar. Pada manis, di situ rohowahnya kurang ditahan. Amma manis tau. Manis tau. Pokoknya tebalkan lagi. Pada posisi ta, ketika ta, ini mulut kan dibuka. Nah, ini si pangkal lidah langsung naik, tapi ini jangan digerakkan rahangnya, tetap pada posisi ta. Tao, tao. Yuk, Nggak kelihatan ya wajah apa gambar saja. Ana nggak kelihatan. Tadi Ana buka kamera tadi. Iya, justru saya lihatin pas apa kebuka, tapi nggak kelihatan. Oh, baik. Ya, Ah, amma manistaghna. baik. Itu lebih baik, tetapi masih kurang. Tebelnya belum dapat. Oh, Poin tao. taghna. Enggak, itu gini tahu. Itu eh Anas udah terlihat? Belum. Belum. Ana udah buka kamera. Oh iya, kelihatan. Baik. Ini tahu. 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 Nah, itu amma manis tauna. Silahkan. Amma manistaghna. Ayo, pas. Baik. Bagus, bagus. Oh, udah Panjangnya bagus. pas. Lanjut. Fa'anta lahu tafadda. Baik, fa-nya jangan ikhtilas. Fa'a, selesai. Fa satu harokat. Fa'anta lahu tafadda. Mm-mm. Wa ma alaika alla yazakka. Mm-mm. Wa wa amma man wa amma man ja'aka yas'a. A-nya panjang sekali. Dua harokat. Yuk. Wa amma man ja'aka yas'a. Baik, janya kurang. Belum sampai empat. Empat minimal empat. Lagi? Wa amma man ja'aka yas'a. Mm-mm. Lanjut. Wa wa huwa yakhsha. Jangan sya panjang. Wa huwa yakhsha sya sya segitu aja. Wa huwa yakhsha. Mm-mm.
Fa'ata anhu talaha. Fa-nya jangan ikhtilas. Ibu kalau ada ketemu fa di awal itu fa-nya mesti fa'al, itu namanya ikhtilas. Fa-nya nggak sampai satu harokat. Fa'al, fa'al ta'an, fa'al ta'an. Fa-nya satu harokat. Yuk. Fa'ata anhu talaha. Mm-mm. Kalla innaha tazkirah. Mm-mm. Faman sya'a zakarah. Baik, sya-nya. Sya, kurang sedikit lagi. Kurang panjang ya. Naam. Faman sya'a zakarah. Ya, Fi suhufim mukarramah. di film kadarnya belum akmal. Akmal matakun. Yuk. Fi suhufim mukarramah. Mm-mm. Marfu'atim mutahharah. Tim tahan. Marfu'atim mutahharah. Mm-mm. Bi aidi safarah. Mm-mm. Kiramim bararah. Naam, barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallah, jazakallah Ibu khair. Ya. konsistenkan dua harokat ketika wakof. Kalau Naam, akhir, kalau akhir tuh apa pengennya panjang mulu. melas. Keenakan dia. Iya, Biasanya direm, apa direm, yang direm. akhir-akhir apa Mad Aril disukun sih ya wis, udah Ah, tapi ini adalah mato, lebih matobi'i. Dia dua harokat, mau wakof, ya, mau wasol, matobi'i ketika ya, dua harokat sama. ya, Ana mau tanya coba. ya. Di situ kan ada watawalla, a'ma, yazakka, eh, zikro, istaghna, tasodda, dan juga ke bawah ada beberapa lagi. Itu Anda mau tanya, huruf ya, itu namanya apa? Yang di akhir itu, di akhir kata-kata tersebut yang Anda tadi ucapkan. Itu namanya apa? Hmm, Yang bentuk huruf ya itu. Pada kata dzikro, huruf terakhir. Watawalla, huruf terakhir. namanya Nah, sih saya kurang nggak tahu tapi apa itu tuh apa? tempatnya ini apa tempatnya Hamzah. Tempatnya Hamzah. Kok iso tempatnya Hamzah? Dari mana? Dari Tempatnya mana Ali dapat itu? Tempatnya Alif. Iya ta. Itu namanya alif maksuroh. ya Alif Maksur. Nah, alif maksuroh. Huruf alif yang ditulis dengan rosem huruf ya. Itu dia. Nah, itu di situ aslinya itu ketika ada sebuah kata yang ditulis dengan alif maksuroh, itu berarti ada huruf ilat yang diganti dengan huruf alif tersebut, dengan alif maksurah tersebut. Nah, Huruf ilah tuh apa? biasanya huruf ilat, huruf penyakit, alif, waw, dan ya. Nah, di sini ketika ia diganti dengan ya, berarti asal katanya itu tadinya itu bukan ama, tetapi dia berarti huruf ya-nya yang diganti. Diganti dengan huruf alif maksurah tersebut. Nah, baik, barakallahu fiik. Jangan sampai Saya ketukar pernah, antara hmm, saya juga pernah dengar tuh itu tuh apa kalau misalnya Hamzah yang berdiri itu namanya mm-mm, apa Alif Sogir. alif sogiroh. Itu bukan hamzah, itu alif.
Naam. Iya, Nah, Sogiro. tapi kan nggak semua alif soghiroh itu menumpang pada alif maksuroh. Nggak semua alif maksuroh itu ada alif soghirohnya. Ah, Hmm, Naam. Baik. Adapun alif soghiroh yang ada ditulis di akhir kata tersebut, yang di atas alif alif maksuroh. Nah, itu untuk menandakan bahwa di situ dibaca panjang dua harokat. Mm-mm. Allahu a'lam bishawab. Baik, cukup nggih? Barakallahu fiik. Mbak Daha, Selanjutnya nomor Asyel dua. saja. Baik, Ya. silakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Tebalkan ro yang tasydid karena ro-nya berharokat fathah. Tebalkan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kurang Baik, saja ya? dihir itu sudah lebih baik. Tapi di nir itu belum nir, masih nir lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Habis nafas. Mm-mm. Bagus, lanjut. Abasa wa tawalla Mm-mm. anja'ahul a'ma Mm-mm. wa ma yudrika la'allahu yazakka Mm-mm. aw yadzakkaru fatanfa'ah apaan saja aw yadzakkaru fatanfa'ahul dzikra. Afan, diulang sekali lagi karena sepertinya agak terganggu di kaf. Tasydid anak kurang mendengar. Oh, ya baik saja. Au yadzakkaru fatanfa'ahul dzikra. Mm-mm. Amma man istaghna. Nanya kemelaran. Oh, terlalu panjang saja ya. Naam. Saja. Amma man istaghna. Naam, segitu. Lanjut. Fa'anta lahu tafadda. Ya. Wa ma 'alaika alla yazzakka Mm-mm. wa amma man ja'aka yas'a Mm-mm. wa huwa yakhsha Ya. fa anta anhu talaha. Terlalu bawah saja ya Mm-mm. haknya ya. Enggak, Diulang bagus. saja. Bagus. Boleh kalau mengulang. Silakan. Fa anta anhu talaha. Yang ini malah lainnya jadi kurang langsung masuk ke haknya. Salah. Lah, Naam, langsung lah. tabrak. Naam, ulang. Fa'anta anhu talaha. Masih talah. Lah. No. Talah. Laha. Talah. Laha. Nah, itu agak-agak ngeganjel, itu berarti dia biasanya agak turun ke dada. Talah. Laha. Naam yang ini. Kerasa? Fa, eh, agak terasa saja. Tapi masih Baik, meraba. masih meraba. Baik, sekali lagi coba. Fa'anta anhu talaha. Baik, lanjut. Kalla.
Innaha tazkirah. Rohnya tebal kan? Kiro, roh. Wah, Naam. kalla kalla innaha tazkirah. Itu gini, kiro, roh, itu melar rohnya. Roh, roh. Diulang saja ya. Naam. Kalla innaha tazkirah. Masih kurang tebal saja ya. Masih. Bukan kurang tebal, Kiroh, melar. Kiro, kiroh, roh. kiroh. Jangan roh. Hah? Ah, Gitu. Pokoknya langsung tabrak. Ingat, huruf berharokat ketemu sukun, ketemu tasydid langsung tabrak. baik saja. Yuk, lagi. Kalla innaha tazkirah. Masih ya, roh. Roh. Kiroh. Kalla Rasa innaha tadhkirah. Roh, roh. kalla innaha tazkirah. Baik, nanti dilatih di situ ya. Baik saja, insya Allah. Baik, silahkan. Faman syaa dzakarah. Masih Kurang tebal. roh. Bukan, Roh, melar. roh, Nah, yang ini. roh. Naam. Yuk lagi. Baik, Terapkan ketika sambung. baik saja. Faman syaa dzakarah. Masih roh. Masih melar. Roh, Roh. Jangan pakai ditahan, langsung aja. Lepas, tabrak. Roh. roh, roh. Nah, ya. Faman syaa dzakarah. Nah, lebih baik. Lanjut. Fi suhufim mukarramah. Rohnya kurang tebal. Mah. Oh, no. Roh, Bukan tebel-tebel. Jangan mah. oh, baik. Melar. Ma Jangan melar. Naam. Langsung tabrak. Yuk, ulang. fi suhufim mukarramah. Naam. Lanjut. Marfu'atim. Hmm. Oh, mar marfu' Kurang mar tebal. Kurang. mar Ayo. Kalau rok tebal gunakan punggung dan dia nempelnya lebih ke dalam. Ma'ar, marfu, mar marfu, marfu. marfu Naam yang marfu ini. Yang awal. mar Kalau yang kedua mar tadi kurang. Lagi. mar Eh, kurang eh. saja. Marfu. Mar marfu Naam. Marfu'atim mutahharah. mar Kurang, marfu'atim kurang, kurang. Kurang. Marfu. marfu tapi Ah, takdirnya ah. kalau Tapi ya takrirnya dia kurang ditahan di makhraj. Marfu. marfu Mar. mar mar Mm-mm. mar marfu'atim mutahharah Baik, lanjut. bi aidi safarah kurang tebal saja pokoknya. Sekali lagi. Bi aidi safarah. Baik, sebentar. Jangan ID. Jangan seperti itu. I. Jangan ID. Beda. Lin langsung. BID. ID. Coba. Bi aidi Naam. bi aidi safarah. Naam. Kiro mim baroroh.
Roh, roh, Roh. jangan melar. Kemudian pada kata kiro, di situ ro berharokat fathah diikuti alif. Tingkat ketebalannya ada di level satu, tambah ketebalannya. Kiro, ro, kiro, mim, baroroh. Kiromim baroroh. Mm-mm. Tapi bukan makhrajnya yang ditekan ketika mau menebalkan. Kiro tambah naikkan suara. Kiro suara hawa tabrak ke langit-langit. Coba lagi sekali Kiro, lagi. Kiro kiro, lagi. kiro, Ya, kiro, kiromim baroroh. baik. Barakallahu fiik. PR-nya itu masih ketika di ujung huruf yang sebelum sukun itu dia nggak ada mad melar. Di situ. Kemudian ro kurang ya, kurang tebal. Ro tebal itu gunakan itu eh waro yudanihi lidhohrin adkholu. Nah, itu tuh adalah dalil tersebut itu untuk huruf ro yang tafhim. Huruf ro sedikit ke punggung bertemu dengan langit-langit bagian dalam. Nah, itu untuk ro Baik. tebal. Dalil tersebut untuk ro tebal. Nah, jadi coba terapkan untuk makro corok tersebut. Hafal Muqaddimah Jazariyah? Belum saja. Belum, hafalkan. Sedikit-sedikit ya. Bab makharijul hurufnya dulu aja nggak apa-apa. Ah, kemudian eh apa tadi? Ana, udah itu aja ya. Udah. Oke. Iya, Ana mau kasih intinya satu pertanyaan. baik saja. Di Ana ambil ayat terakhir aja di kiromim baroroh. Nah, di situ huruf terakhir adalah tak marbutoh. Ya, huruf ta yang ditulis dengan rosem huruf h. Tak marbutoh itu marbutoh artinya tertutup. Nah, ketika ketika wakof pada tak marbutoh itu dia wakofnya dengan h sukun. Nah, itu cara wakofnya itu namanya wakof dengan cara apa? Tahu enggak? Belum saja. Belum. Namanya wakof dengan ibdal. 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 Ah, ah. Ibdal. Ya udah, nggak usah Baik. kasih kol-kolahnya. Ibdal. Ibdal. Nah, kan Baik saja. cara wakaf ketika kita membaca Al-Quran itu ada 6 cara. Yang pertama wakaf dengan iskan. Iskan itu berarti wakaf dengan sukun. Dua, wakaf dengan roum. Tiga, wakaf dengan ismam. Tiga, wakaf dengan ibdal. Empat, wakaf dengan hadaf. Nah, hadaf ini Dengan biasanya pada huruf hamzah. Dan apa saja? keenam, Dengan ah, yang kelima tadi dengan apa? hadaf. Hadaf. H, A, D, Ya, hadaf. D, H, had, F. ya, hadaf Hadaf. Naam. Dan yang keenam, wakaf dengan H saktah. saktah. Ya, baik saja. Naam. Nah, itu cara wakaf ketika kita membaca Al-Quran. Namun keumuman yang digunakan adalah wakaf dengan iskan. Iskan itu Is, sukun. Naam, is, disukun. Ya, ya, Pak. barakallahu fiik. Jazakilah khairan saja ilmunya saja. Amin wa iyaki. Ba'daha, Ana Ustazah, Leli Ustazah. silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hak sukun. Coba roh, alirkan haknya. Roh, Nah, roh, jangan tetap dibuka. Bentar. Anda terlihat? iya terlihat Ustazah. Baik. Kita roh, jangan roh, oh, jangan masih melompong. Ini masih menggunakan hawa roh, masih menggunakan hawa tebal. Nanti haknya jadi tebal seperti bunyi ho. Roh, ini ho. Roh, tipiskan. Roh, Roh, coba. roh, Lagi. roh, Ya,
Nah, itu masih roh. Hmm? Masih melompong. Roh, Roh, roh. roh, Coba. roh. Mm-mm. Ya, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nanti latihan huruf H sukun. Lanjut. Abasa wa tawalla. Baik, lahnya jangan loh. Itu tebal, tipis kan? Abasa wa tawalla. Coba. Abasa wa tawalla. Baik, lanjut. Anja'ahul a'ma. Mm-mm. Tapi coba maknya jangan kepanjangan. Anja'ahul a'ma. Segitu aja. Yuk. Anja'ahul a'ma. Baik, lanjut. Wa ma yudrika la'allahu yadzakka Mm-mm. au yadzakaru fatanfa'ahu dzikra. Baik, sebentar. Di au dia waulin namanya. Waulin. Huruf sebelumnya waw sukun, sebelumnya fathah. Nah, takdir takdir pada waulin adalah dhammah. Maka sampaikan bunyi linnya itu ke dhammah. Au au sampai bunyi dhammah, derajat dhammah. Yuk. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. 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 Naam. Ya, ulang. Au yadzakaru. Kelamaan. Au ya, au yadzakkaru. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Fa'ahu dzikra. Fa'ahu dzikra. Naam. Jadi kalau kaf sukun, berikan udaranya, aliran udaranya, hamsnya. Gitu ya. Lanjut. Amma manistaghna Mm-mm. fa'anta lahu fa'anta lahu tasodda. Baik, sebentar. Sudah bagus bacaannya. Tapi Ana pengen latih di ikhfa. Di kata fa'al, di situ ada nun sukun ketemu ta. Ana mau tanya, huruf ta makrojnya di mana? di Sudah? di Hah? langit-langit Ustaz. Hmm? Di seri atas Ujung lidah lidah menempel bertemu dengan menempel pada dua gigi seri atas. Nah, ketika kita baca ikhfa yang nun sukun atau tanwin ketemu ta, nah itu ujung lidahnya udah siap-siap di situ, tapi nggak sampai nempel. Suaranya juga di situ, taruh di situ. Jangan di belakang. Kalau di belakang itu maksudnya kof sama kaf. oh ya. Naam. Jadi gini, fa'al rasakan suara di sini. Anda terlihat fa'al di sini. Ya, coba Naam. lagi. Fa'anta lahu tasodda Baik, lanjut. wa ma 'alaika alla yazzakka Kayaknya kepanjangan, dua harokat saja. wa ma 'alaika alla yazzakka Mm-mm. wa amma man ja'aka yas'a Akayas'a. aka aka yas'a Yas'a. yas'a Alirkan lagi sinnya. Yas'a. yas'a yas Bagus yang ini. Lagi wa amma man ja'aka yas'a Baik, lanjut. wa huwa yakhsha
Sya-nya kepanjangan. 2 harokat saja. Wa huwa yakhsha. Ya. Fa anta anhu talaha. Fa'anta anhu talaha. Fa anta anhu talaha. Itu seperti T, L, kemudian H, H. Ha. Jangan mampir ke H. Jangan talah H. Ini hak sukun, kemudian hak Harokat. berharokat. Naam, langsung ke H. Talah H. Talaha. Ta. Enggak, kerasa enggak? Kerasa enggak beda? Beda Ustazah. Ah, ah. Samain, samain. Eh, Talah H. Talaha. Coba ah. Ha. Ah. Ah, Ha. ah. Ha. Langsung makhraj ke H. Ha, hi, hu, ah. Coba. Ha. Hi. Hu. Ah. Ah, ha, hi, hu. Bagus. Ah. Tapi ketika itu dia geser ke atas. Jangan Ah. geser. Rasain. Hi. Hu. Ah, Ah. Ha. Ah. oke. Ha. Yuk, talah. Talaha. Baik, nanti dilatih di situ ya. Yuk baca Ya. sekali lagi pada kata fa'an talah. Fa anta anhu talaha. Baik, nanti latih di hak tasydid. Lanjut. Kalla innaha tazkirah. Tadhkirah. Tadz. Huruf Ta- dal. Tazkirah. Ya, alirkan suaranya. Bagus yang terakhir tadi. Ulang sekali lagi. Kalla innaha tazkirah. Baik, lanjut. Faman syaa'a dzakarah. Ya, Fi suhufim mukarramah. fi suhufim mukarramah. Fi suhufim mukarramah. Jangan mukar. Tadi mukar. Itu kebanyakan. Mukar. Yuk, Fi suhufim mukarramah. baik. Coba kalau mukar, mana? Nah, itu berarti dia ujung lidahnya itu dia nempel, lepas, nempel, lepas, nempel, lepas. Ya kan? Makanya tadi Ya. bunyinya itu banyak. Nah, ketika huruf ro tasydid atau ro sukun, tahan di makhraj, gigit di situ, tahan, jangan sampai lepas. Mukar, 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 ujungnya lagi, mukar, mukar, enggak, kar, tahan di makhraj, mukarramah, mukar, masih, masih, mukar, coba, coba, mukar, sebentar. Afwan, boleh dimatikan saja untuk share screen-nya? Mm-mm. mukarramah, Masih mukar, an, eh, sebentar, sebentar. Nih, misal nih ya, misal ini lidah, ini ujung lidah, ini langit-langit. Terlihat enggak? ya, Terlihat. terlihat. Nah, ketika itu biar gini. Dia nempel, nempel lepas. Oh Makanya punya gitu. karena getaran ini yang nempel lepas. Tapi tahan gini, mukar. Ini tahan, anteng di sini. Nempel. Coba yuk. Mukar, mukarramah. Masih ya Ustazah? Baik. Nah, nggak apa-apa. Nanti bisa dilatih-latih lagi. Butuh butuh waktu. Nggak semuanya bisa langsung dapat. PR di situ ya. Ya Ustazah. Nah, lanjut. Marfu'atim mutahharah. Tim tahan, akmal matakun. Marfu'a.
marfu'atim mutahharah Baik, lanjut. bi'ai bi'ai di safarah. Stop. Dan di. Nah, mana roh wahya? Coba. Bi bi ai, bi bi di. bi'ai di safarah Naam, gitu. Sekali lagi. bi'ai di safarah Bi di safaroh. bi'ai di safarah Naam, lanjut. kiramim bararah. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Untuk Uhti Leli, Ustazah, eh dilatih huruf ro. Ustazah. Kemudian latih lagi, lembutin lagi pada lin. Lin, ai di situ ya. Ana mau Ai tanya, coba lihat di ayat 14 pada kata marfu'atim mu. Tim mu. tim Di situ ada hukum apa? id idgom Ustazah bertemu Itu hukum apa? idgom gom mim tuh bigunah ya Ustazah. Bilgunnah. Naam. Itu bi Bigunah. bilgunnah. Huruf-huruf itu bilgunnah apa saja? Mim sama non ya Ustazah. Dua aja? Kalau lam sama ro itu kan bila guna ya Ustazah. Naam, betul. Huruf itu bilgunnah ada 4. Kalau pada riwayat Hafs an Asim bin Thariq Syatibiyah, huruf itu bilgunnah itu ada 4. Yanmu, ya, nun, mim, dan waw. Ya, belum mau. Ya. Ya. Naam, barakallahu fiik. Jazakillah khair Ustazah. Afwan banyak salah. Amin wa iyaki. Masya Sudah Allah, barakallahu fiik. Ba'daha, ada lagi yang mau baca? Selanjutnya saya Ustazah. Baik, silahkan Ukhti Wati. Nah, Ustazah. Silahkan. A'u- A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, sebentar. Huruf to-nya itu syaitu, to, kependem dia. Keluarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lebih baik dari yang awal. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Ketika baca bismillah, jangan bis itu seperti BIIS, melar, tamtit, langsung tabrak. Bismi, laisa bismi. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. baik, lanjut. Abasa wa tawalla. Tapi lah yang ujung, coba jangan lemah, jangan lemah. Abasa wa tawalla. Silahkan. Walla Kerasa nggak bedanya? Lah yang pertama sama yang lah yang anja. terakhir. Kerasa Afwan? Ustazah. Baik. Jadi ketika dua harokat tahan dua harokatnya. La ini benar-benar yang sampai penghabisan gitu. Gitu. Tapi langsung ya. Gitu ya. Baik. Lanjut. Anja'ahul a'ma. Lanjut. Wama salah. Wama yudrika la'allahu yazakka. Kayaknya kepanjangan. Dua harokat saja. Jangan terpengaruh tanda mat di atas.
Ulang. Wama, salah. Wama yudrika la'allahu yazakka. Bagus, lanjut. Au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Mm-mm. Amma man istaghna. Ya. Fa'anta lahu tasadda. Mm-mm. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Coba diulang sekali lagi kanya jangan ka tegas. Yuk. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Lanjut. Wa amma man ja'aka yas'a. Ya. Wa huwa yakhsha. Mm-mm. Fa'anta anhu talaha. Tahan sedikit lagi pada hak tasydid. Fa'anta anhu talaha. Mm-mm. Kalla innaha tazkirah. Mm-mm. Faman sya'a dzakarah. Mm-mm. Fi suhufim mukarramah. Mm-mm. Marfu'atim mutahharah. Mm-mm. Bi aidi safarah. Mm-mm. Kiramim bararah. Barakallahu fiik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik ya. Untuk Uhti Wati, alhamdulillah. Nah, di sini untuk Uhtiwati itu dijaga lagi eh, supaya lebih konsisten untuk nggak melar, dan suaranya itu lebih tegas lagi, gitu ya. Ah, apakah memang tapi kayaknya karakternya lembut ya, kalau kalau ngomong ya. Nggak tahu juga sih, Hmm. nggak pernah merasa. Baik, ketika baca Quran, ya coba berikan yang terbaik, lebih tegas lagi. Ketika talaki seperti ini, maka berikan bacaan yang terbaik. Itu, misalkan nih, kita kan misal nih, biasanya itu mungkin ketika baca di rumah, ketika tilawah, kita eh, ndak berpower gitu misalkan. Nah, tapi ketika kita tadrib seperti ini, ketika sedang talaki, berikan bacaan yang terbaik, tambah powernya lebih tegas lagi dalam misalkan ketika membaca dua harokat, satu harokat, dia lebih tegas lagi. Insya Allah nanti ketika kita bisa membaca huruf-huruf tersebut dengan tegas, dengan lugas, itu mahraj wa sifat, kemudian jika ada kesalahan, itu akan tampak lebih jelas. Gitu nggih, benar-benar sekalian, salah-salah sekalian gitu. Sehingga ketika ngebenerinnya nggak ragu-ragu. Barakallahu fiik wa fauqakumullah. Baik, sebelum Sama-sama. Ana mau kasih pertanyaan dulu satu lah. Tadi kan yang lain dapat. Boleh, Mak. Baik, dikata kiromim baroroh. Di situ mimba. Ada hukum apa? Hukum iklab, Ustazah. Iklab. Apa makna iklab? Iklab itu, bentar. Memasukkan? No. Bukan ya. Ya Allah. Meng.
ganti, Menggabung. Oh, mengganti. mengganti. Oh iya iya iya. Nah, Iya. mengganti. Apa yang diganti? Suara nun sukun dengan suara mim. Mim. Nah, dengan mim samar. Itu dia. Kadang iklab ini suka suka bingung di perkata pada definisi secara bahasa. Itu memang sering mengalami di situ. Baik, barakallahu fiik. Nah, Sebelum Anda tutup, Ustazah, jazakallahu khairan ada katsiran, pertanyaan? Ustazah. Amin wa iyaki. Sebelum Anda tutup, ada pertanyaan? Afwan saja Tidak ada ada? saja. Ada. Baik, Izin. apa itu? Silakan. Ini saja. Ana masih kebingungan kalau idgham bigunah, contohnya Mm-mm. mim tasdid itu lama menahannya kalau dibanding sama ifa itu bagaimana saja? Baik. Baik, secara teori itu pada marotibul gunnah itu ada 4 tingkatan. Akmal matakun, kamilah, naqisah, dan anqos. Nah, pertanyaannya itu bagaimana membedakan durasi pada akmal matakun dan juga pada kamilah itu. Nah, membedakannya dengan rasa. Karena kalau diukur secara timbangan dia nggak bisa. Karena sebenarnya selisihnya juga sangat-sangat sedikit gitu, sangat-sangat tipis. Jadi pakai rasa berdasarkan hasil talaki dari lisan guru. Kalau secara praktek tidak bisa didefinisikan yang akmal matakun itu seberapa, kamilah itu seberapa. Kita hanya bisa menggunakan rasa dari hasil talaki. Allahu alam bisawab itu eh, yang disampaikan oleh guru Ana. Baik saja. Tapi Afwan Nah, saja, mm-mm, Ana sering dengar itu ya, guru-guru menyampaikan kalau akmal matakun itu tingkatan gunahnya 2 sampai 3 harokat. Ya, begitu saja. Nah, baik. itu Terus kalau kamilahnya, ada yang menyampaikan juga 2 gitu, hanya 2 saja gitu. Tapi kalau untuk yang kamilahnya tidak disebutkan saja. Nah, seperti itu. Jadi makanya nah, bingung hitungannya atau bagaimana gitu. Nah, itu. baik. Kalau guna itu dia nggak bisa pakai hitung-hitungan matematika, nggak bisa pakai angka. Karena kalau kalau yang Ana terapkan berdasarkan hasil talaki. Nah, guru Ana menyampaikan itu nggak bisa pakai hitungan matematika. Yang bisa pakai 1 harokat, 2 harokat, itu biasanya pada apa? Hitungan apa? 4 harokat, 3 harokat, 5 harokat, 6 harokat, itu hitungan apa? Mad. Madis. Nah, hanya mad. Sedangkan pada pada gunah nggak bisa pakai hitungan matematika. Memang benar ada yang mengatakan ketika gunah di sini maksudnya adalah gunah yang disempurnakan ya, baik itu kamilah maupun akmal. Itu ada ulama yang mengatakan kadar panjangnya 2 harokat. Tetapi 2 harokat gunnah berbeda dengan 2 harokat mad. Lah terus berapa? Kembali kepada hasil talaki dari lisanul guru yang mutqin. Gitu. Allahu a'lam bisawab. Ya, Bedanya jazakallah. gimana ngebedainnya? Sangat tipis. Yang kerasa beda itu misalkan dari kamilah atau dari akmal ke naqisoh gitu. Baik saja. Yang penting timbangannya adalah ketika kita mengucapkan, membaca pada derajat akmal matakun, justru di sini cak tanbihnya itu kita nggak boleh berlebih-lebihan dalam gunah. Justru tanbihnya itu. Nah, di sini maka bisa diambil semacam kesimpulan bahwa sebenarnya antara akmal matakun dan kamilah itu bedanya sangat tipis.
Sebagaimana antara huruf yang punya sifat isti'la saja dengan huruf yang punya sifat isti'la itbaq. Nah, itu kan ada yang ketika isti'la bacanya gini, ko, ko. Tapi ketika isti'la itbaq bacanya gini, go, go. Suaranya kependem. Pernah dengar nggak yang seperti itu? Pernah saja. Nah, Sering. nah itu kalau kata guru Ana itu terlalu teoristis, terlalu teoristis. Allahu a'lam bishawab. Nah, tetapi kalau Ana terapkan sebagaimana yang Ana dapat. Iqra'u kama ulimtum. Bacalah sebagaimana kamu mempelajarinya. Nah, yang Ana pelajari dan Ana pernah juga bertalaki kepada guru yang bacaannya demikian, tetapi Ana nggak menerapkan itu. Karena pertama, dari sekian banyak guru tempat Ana mengambil, hanya satu yang Ana dapatkan seperti itu. Dua, dan kita kita biasanya ketika kita sudah belajar dari beberapa guru, kita akan bisa merasakan mana yang antara praktek dan teori itu sejalan, nggak jomplang, dan juga nggak berlebihan. Nah, makanya anak nggak ngambil yang antara antara misalkan kayak tadi, yang pakai hitung-hitungan yang tadi. Misalkan yang ketika Kamilah segini, ketika Akmal dia jadi lebih panjang gitu. Enggak, gitu. Kemudian antara yang isti'la segini, ketika isti'la mutbaqah jadi yang kayak kependem suaranya. Fo, do, gitu. Allahu a'lam bishawab. Tidak sedang menyalahkan ataupun membenarkan, tetapi kembali iqra'u kama ulimtum. Bacalah sebagaimana kamu mempelajarinya. Terjawab tidak? Alhamdulillah saja. Sangat jelas sekali. Nah, baik, Saja. barakallahu fiik. Intinya ketika kita mempelajari Al-Qur'an, teori ilmu tajwid itu ibaratnya itu rekaman dari tata cara baca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti oleh para sahabat. Kemudian ketika sampai kepada ulama tajwid, ulama qiraat, ulama lughah, itu kemudian tata cara tersebut dirumuskan melalui tulisan. Nah, jadi tulisan itu nggak letterlek, tetapi ulama dahulu kan sikoh, ya kan? Kita tentu terpercaya, tentu kita ambil itu. Nah, masalahnya adalah jangan letterlock. Letterlock itu maksudnya kayak mana? Teoristis banget. Bacaan kita menyesuaikan dengan teori, padahal teorinya yang harusnya sejalan dengan bacaan. Karena Al-Qur'an itu diturunkan oleh dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu dengan Talafis. audiotori, dengan suara, bukan dengan tulisan. Nah, maka yang jadi patokan adalah bacaannya, cara baca. Nah, cara baca itu dari Rasulullah terus turun secara mutawatir sampai kepada kita. Adapun rumusan-rumusan itu adalah rekamannya yang diambil dari tata cara baca tersebut. Nah, itu seiring sejalan. Jadi jangan sampai bacaan kita justru kita fokuskan untuk menyesuaikan ke arah teori. Tapi ketika kita talaki, kita pastikan antara bacaan dengan teori itu sejalan. Anak-anak ngomongnya kira-kira nyambung nggak ya? Nyambung, Ustazah. Alhamdulillah saja. Jelas sekali saja. Baik, baik, barakallahu fiik, masya Allah. Baik, Saja kira. cukup? Ustazah mau tanya, Baik, silakan. Ustazah kalau kita tilawah sendiri di rumah untuk sehari-hari gitu Ustazah merutinkan itu kan tidak bisa, kadang-kadang gunahnya kurang gitu. Itu bagaimana Ustazah? Kadang kalau kita nggak disimak itu kadang-kadang cepat gitu Ustazah. Itu bagaimana Ustazah? Baik, baik ya.
tentang ketika kita tilawah di rumah. Nah, ketika kita tilawah di rumah, itu kan tentu kita nggak ada yang ngoreksi, ya kan? Yes. Tetapi sedikit banyak kita sudah pernah bertalaki dan kita dalam proses itu. Dan kita juga mengetahui teorinya. Teorinya sudah mengetahui? Ya, nah, Ustazah, tapi kadang-kadang masih salah-salah saja. Baik, nggak apa-apa. Paling tidak, ketika kita sudah tahu teorinya, teori itu ibaratnya rambu-rambu, marka jalan, rambu-rambu. Untuk apa namanya? Rambu-rambu itu rambu-rambu. Apa rambu-rambu? Ya pokoknya rambu-rambu gitu ya. Ketika kita membaca Al-Quran, kita baca jangan buru-buru ketika tilawah di rumah. Anggap aja kita lagi setoran ke guru. Anggap aja kita lagi talaki. Tapi seandainya kita udah nganggap seperti itu, tapi masih ada salah-salah. Salah wajar, karena kita dalam proses belajar. Yang penting kita tetap berikan yang terbaik. Misal nih, misal kita sudah mempelajari marotibul gunnah. Ketika kita membaca, tentu kita harus berusaha menerapkan. Adapun dia konsisten atau tidak, maksudnya ternyata masih belum stabil, masih belum konsisten, Allah Maha tahu. Allah Maha Pengampun. Kita sudah berusaha melakukan yang terbaik. Nggak apa-apa. Yang penting ketika kita tilawah di rumah jangan tilawah di rumah inilah nggak usah kayak lagi baca depan guru. Misalkan depan guru bacanya gini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika tilawah di rumah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, guru Ana menyampaikan supaya ketika kita talaki hasilnya lebih baik daripada yang kemarin, maka baca ketika di rumah baca seperti kita baca depan guru. Itu pesan guru Ana. Insya Allah perbaikannya, progres perbaikannya itu akan lebih cepat. Karena kita menerapkan itu. Gitu nggih. Ya, Ustazah. Nah, adapun misalkan masih salah, masih belum konsisten, wajar. Kita lagi belajar. Allah mengetahui proses yang kita jalani. Baik. Ada lagi? Tidak ada? Baik. Jika tidak ada, kita cukupkan. Nah, sebelum Ana tutup, Ana menyampaikan dulu beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Di antara beberapa keutamaan membaca Al-Quran adalah perniagaan yang tidak pernah merugi, kemudian memperoleh pahala yang banyak, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian mendapatkan syafaat pada hari kiamat, lalu sebagai kebaikan bagi pembacanya, pencapaian anugerah yang lebih baik daripada harta dunia, menjadi keluarga Allah, dan meninggikan derajat manusia di surga. Nah, di sini nih yang spesial banget, yang dimana kata-kata tersebut itu spesial ditujukan bagi pembaca Al-Quran. Menjadi keluarga Allah. Nah, siapa yang nggak pengen? Siapa yang nggak pengen menjadi keluarga Allah? Nah, di sini dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, sebenarnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu para ahli Quran. Di sini sebutkan spesifik para ahli Quran, bukan orang yang ahli sholat, bukan yang ahli tahajud maksudnya, bukan yang ahli puasa Daud. Tapi di sini spesifik secara jelas, yaitu para ahli Quran. Merekalah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya. Ya. Maka pesan Ana untuk Ana pribadi dan juga buat Antuna, bersungguh-sungguhlah untuk mempelajari ilmu Al-Quran, baik praktek maupun teori.
bersungguh-sungguhlah untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga kelak kita bisa menjadi keluarga pilihan, menjadi keluarga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kelak semoga kita bisa mempersembahkan bacaan kita yang terbaik di hadapan Allah. Karena kelak kita akan membacakan itu. Bacalah sebagaimana kamu membaca di dunia. Nah, yuk kita bersama-sama bersungguh-sungguh. Jangan bosan untuk hadir di majelis-majelis seperti ini. Supaya kita bisa mempersembahkan bacaan yang terbaik kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan. Segala kesempurnaan hanyalah milik Allah, kekurangan dari Ana pribadi. Kita tutup majelis hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.